Iya, iya. Mulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Pak Ahmad Taufik, serta Bapak Ibu Koordinator Bidang KS Provinsi, kemudian Subkoordinator Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Provinsi, dan juga Bapak Ibu dari kelompok UPPKA yang hadir di Zoom meeting hari ini, yaitu sosialisasi modul aplikasi Osakurga yang nanti akan sama-sama kita dengarkan langsung dari tim pengembangnya, tim untuk yang membangun, menyiapkan, dan menyusun aplikasi yang memang sudah kita download sama-sama di handphone kita masing-masing. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir di acara pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat kami yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi modul aplikasi Osakurga, dan harapannya Bapak Ibu sekalian sesuai dengan surat tersebut ada beberapa kriteria yang perlu disiapkan, dan harapannya adalah Bapak Ibu dapat langsung mengaplikasikannya di gadget masing-masing, baik itu di handphone, baik itu nanti versi websitenya, sehingga Bapak Ibu secara langsung setelah mendengarkan atau selama mendengarkan acara dimaksud, Bapak Ibu dapat memaksimalkan aplikasi yang kita sama-sama miliki pada saat hari ini. Dan kemudian yang kedua adalah sekaitan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, harapannya juga nanti dapat memberikan semangat yang lebih di era sekarang, di kelompoknya masing-masing, dan juga Bapak Ibu dapat memberikan semangat yang sama kepada seluruh anggotanya, karena saya yakin hari ini yang hadir juga tidak semua, karena kapasitas Zoom-nya juga terbatas, mohon maaf. Harapannya informasi yang kita dapatkan langsung nanti dari Pak Direktur, kemudian nanti dari tim pengembang, ada Mas Agi dan tim yang nanti akan menyampaikan, dapat menginformasikan kembali, dapat mentransfer ilmu dan pengetahuannya yang didapat pada Zoom kali ini kepada seluruh anggotanya yang memang mungkin tidak berkesempatan hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat juga, saya ingin menyampaikan bahwa setelah sekian lama, memang baru hari ini kita bertemu via virtual. Jadi mungkin sudah ada grup untuk kelompok UPPKA yang memang di bulan awal-awal tahun kita meminta untuk 3 kelompok dari masing-masing provinsi untuk mengirimkan 3 kelompok UPPKA sebagai pilot project yang akan nanti kita secara langsung bimbing, secara langsung kita komunikasi kaitan dengan aplikasi Osakurga ini. Harapannya bisa terakomodir kebutuhan-kebutuhannya, dan pertemuan hari ini juga pertemuan yang pertama dan akan menjadi pertemuan yang akan juga terjadi pertemuan yang selanjutnya. Ya, mungkin itu sebagai awalan untuk membuka acara pada pagi hari ini, sama-sama kita membaca basmalah untuk kelancaran acara pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai acara pertama, acara utama kita pada pagi hari ini diawali dengan arahan dan juga nanti ada materi dan juga membuka pagi hari ini oleh Bapak Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Kepada Bapak Ahmad Taufik, kami persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih, Pak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Semoga kita terus tetap sehat dan produktif dengan orang banyak. Yang saya hormati Bapak Ibu teman-teman semua, baik yang di perwakilan provinsi, ini koordinator bidang KS ya, kemudian subkoordinator bidang pemberdayaan ekonomi keluarga, dan juga Bapak Ibu sekalian yang masuk di dalam kelompok kegiatan UPTKA atau unit peningkatan pendapatan keluarga sektor atau keluarga sejahtera. Dan tentunya yang saya hormati dan banggakan mitra kita ini Pak Agis ya, Pak Agil ya, Pak Agis apa Pak Agil lupa saya, Pak Agi ya. Pak Agi, Pak. Iya, Ya. betul Pak, Pak Agi Pak. Pak Agi, Pak Agi, terima kasih sudah bisa bergabung dan bisa mensosialisasikan terkait dengan Biosakurda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara sosialisasi Biosakurda pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami mensosialisasikan Biosakurda atau Ayo Usaha Ekonomi Keluarga yang berbasis smartphone atau website. Halo, halo, suara saya terdengar ya? Halo, Terdengar Pak, lancar Pak. halo teman-teman yang bicara di off-kan dulu ya. Oke, nanti sudah Terdengar, Pak. nggak yang lain mute dulu dong. Saya ingin mengulang ya, mengingat kita bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga itu adalah merupakan kegiatan untuk pembinaan dalam rangka mempertahankan ketahanan keluarga yang masuk diantaranya adalah memperkuat fungsi ekonomi keluarga di mana kita punya ada 8 fungsi keluarga ya. Kita untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan. Nah ini tentunya pemberdayaan ekonomi keluarga seperti kita ketahui, kita kemas dalam berupa kelompok UPTKA atau usaha peningkatan pendapatan keluarga, di mana di dalam kelompok UPTKA ini seperti kita ketahui bahwa kita mengupayakan dengan produk-produk makanan, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari UPTKA yang selama ini Bapak Ibu jalani dan mungkin juga diketahui, tapi saya yakin juga ada juga yang belum menyadari bahwa kita itu membentuk UPTKA melakukan aktivitas kelompok kegiatan masyarakat yang mengajak keluarga untuk berusaha, karya, memproduksi berbagai macam yang bisa kita olah untuk menjadi usaha ya atau berwirausaha sehingga bisa kita bisa mandiri dalam pemberdayaan ekonomi keluarga ya, dalam ekonomi keluarganya. Kedua, kita juga sebenarnya tanpa kita sadari kita mencintai produk lokal kita itu. Kan pasti kita melakukan kegiatan
Poktan UPPKA ini kan pasti bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang ada di lingkungan kita, yang ada di alam kita di Indonesia. Nggak mungkin kita nyari produk-produk di luar jangkauan kita. Jadi melalui kita mencintai produk lokal, artinya kita sudah mempublikasikan atau mensosialisasikan produk-produk kita itu tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk lain. Nah ini yang mungkin kita sudah dalami tapi kita tidak menyadari. Nah satu pihak Bapak Ibu sekalian bahwa dengan mengolah produk lokal dan sekarang BKKBN punya amanah mengemban sebagai ketua pelaksana penurunan stunting, di mana penurunan stunting itu memang saya banyak pertanyaan nih dari teman-teman di BKKBN, bahkan dari teman-teman di daerah. Kenapa sih BKKBN ngurusin stunting? Kayaknya keluar dari jalur. Sebenarnya tidak keluar dari jalur menurut saya. Karena stunting itu awalnya adalah dari kehamilan, dari mengurus sebelum kehamilan. Dan kita ngurusin ibu-ibu hamil. Bagaimana ibu-ibu hamil itu bisa menjaga kualitas anaknya dan juga bisa menjaga jaraknya sehingga anaknya berkualitas. Dan diharapkan tidak terlalu banyak karena memang hitungannya memang sudah tidak mungkin di atas 35 tahun kita reproduksi. Jadi ini yang kadang-kadang teman tidak menyadari. Jadi terlalu kaku sekali kita, kampanye kita adalah KB 2 anak cukup. Sebenarnya di KB itu kan untuk meningkatkan kualitas manusianya ya, mempersiapkan kualitas manusianya. Untuk mempersiapkan kualitas manusia tentunya kita harus sedari awal atau sebelum menjadi suami istri atau menjadi pasangan usia subur, tentunya harus kita jaga bahwa nanti kita punya generasi, punya anak. Ini harus berkualitas, jangan hanya mereproduksi terus, melahirkan terus, anaknya tidak berkualitas, bahkan tadi kekurangan gizi, yang akibatnya menjadi stunting, kerdil gitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa kita keluar jalur. Tidak. Ketiga, ini juga kita mampu bahwa UPPK ini menciptakan suatu kelompok gotong royong di masyarakat yang selama ini kita punya koperasi yang tumbuh hanya di Indonesia loh, hanya di Indonesia yang embrionya mau benar-benar dari kita. Melalui kelompok, artinya kelompok koperasi, di mana kalau koperasi itu kan modalnya itu kan dengan anggotanya itu sendiri kan, patungan, bergotong royong. Nah, ini jadi mempersatukan, mempererat silaturahmi antar tetangga, antar kita, keluarga. Dan juga kita juga mampu menciptakan satu sistem jaringan, networking, terhadap selain kelompok anggota antar anggota-anggotanya juga antar kelompok-kelompok lain. Yang ini merupakan menjadi selain ajang silaturahmi juga menjalin satu sistem networking atau jaringan. Nah itu yang belum kita sadari bahwa tujuan kelompok kegiatan BPK ini seperti itu. Saya mohon maaf, saya agak kurang enak badan. Nah ini adalah seperti kita ketahui bahwa sasaran kelompok kegiatan UPPK adalah seluruh anggota, terutama anggota dari aseptor itu ya, keluarga aseptor itu sendiri, bukan berarti keluarga yang merupakan bapak ibu atau keluarga yang menjadi aseptor, tetapi juga bisa keluarga atau saudara atau teman atau tetangga yang dari aseptornya itu sendiri. Jadi kita jangan terlalu sempit gitu. Gitu ya. Jadi jangan dipaksakan bahwa kalau UPPK itu harus
harus yang akseptor. Nah juga justru yang bukan akseptor itu bergabung menjadi anggota UKPPA, nanti dia akan menjadi akseptor gitu loh. Justru itu yang menjadi tujuan kita, bagaimana terbentuknya Poktan di masyarakat, baik UPPKA, Poktan BKB, Poktan aktif remaja, dan Poktan lansia, agar semua terreplikasi gitu, menjadi akseptor. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita pahami bahwa pembangunan keluarga itu adalah upaya, ini pengertian umum ya, jadi kita kan jadi BKKBN itu kan singkatan kependudukan keluarga berencana nasional, tetapi di dalamnya itu ada 3 program, yaitu program berencana, salah satunya adalah pembangunan keluarga. Nah, pembangunan keluarga ini kita punya ukuran atau kinerja yang sasar atau kita capai target-target itu, di mana pembangunan keluarga itu tujuannya adalah menjadi keluarga yang mandiri, tentram, dan tentunya bahagia, sehingga kita harus benar-benar membentuk suatu keluarga yang berkualitas, di mana pembangunan keluarga itu harus dioptimalkan fungsi-fungsinya. Di antaranya ada 8 fungsi ya. Kita sudah memahami bahwa 8 fungsi keluarga ini ada fungsi keagamaan, di mana di dalam keluarga memberikan pembinaan keagamaan bukan hanya dari boleh dikatakan pada generasinya atau anggota keluarga yang menjadi keluarga yang bertakwa lah, yang memiliki agama. Kemudian juga ada fungsi budaya, di mana budaya-budaya kita beraneka ragam. Ini tentunya semua budaya adalah baik, tentunya semua budaya juga menghormati sesama dan juga menggali kebiasaan-kebiasaan yang baik dari nenek moyang kita. Kemudian yang ketiga adalah fungsi cinta kasih, di mana kita di dalam satu keluarga itu harus benar-benar menunjukkan rasa cinta kasih dan juga sesama keluarga, antar keluarga juga. Di samping itu juga kita punya fungsi perlindungan, melindungi anggota keluarga dan melindungi keluarga antar keluarga lain. Dan yang kelima ini adalah terkait dengan keluarga berencana, di mana fungsi reproduksi, artinya kita terus meregenerasi, jadi ada anak-anak cucu kita, dan tentunya anak-anak cucu kita harus berkualitas gitu ya. Dan keenam adalah fungsi sosial dan pendidikan, di mana kita juga mampu bahwa keluarga itu harus bersosialisasi dan juga memiliki kualitas pendidikan yang baik gitu ya. Dan yang ke-8 fungsi pembinaan lingkungan, di mana lingkungan harus terjaga. Nah, kita masuk di salah satu 8 fungsi keluarga ini, yaitu fungsi ekonomi, di mana di satu keluarga itu harus mampu secara kemandirian ekonomi, baik dia bekerja maupun dia berusaha gitu ya. Berusaha akhirnya bekerja dengan pihak lain dan juga menciptakan pekerjaan. Nah, fungsi ekonomi keluarga kalau kita dalami lagi adalah terkait dengan kebutuhan di dalam keluarga, terutama kebutuhan pokoknya ya, bukan dasarnya. Kemudian juga termasuk kebutuhan sosial, karena kita dengan tangga atau bernetworking atau bersosialisasi itu tentunya juga membutuhkan kemandirian itu atau
boleh dikatakan modal, kan biasanya kalau bersosialisasi itu ada arisan, ada sumbangan apa dalam lingkungan dan lain sebagainya, termasuk sedekah-sedekah gitu. Dan juga ada sebagai dasar untuk kebutuhan spiritual, di mana kita di dalam menjalankan ibadah kan bukan hanya dilakukan sendiri, tetapi juga kita harus bermasyarakat, di mana kita punya tempat-tempat ibadah untuk pembangunannya, dan ini menjadi gotong royong juga gitu. Sehingga bisa menentukan bahwa keluarga itu sejahtera secara mandiri ya, baik dari pengeluarannya maupun dari pemasukannya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ketahanan ekonomi keluarga itu ini sebenarnya juga ada indeksnya ya. Di dalam kemampuan ekonomi keluarga itu, halo, suara saya masih terdengar Pak, Bu? Masih, Pak. Masih, Ya. Pak. Masih jelas, Pak. Masih jelas Pak, terdengar bagus. Baik, makasih. Jelas, Pak. Saya lanjutkan ya. Jadi ketahanan ekonomi keluarga yang kita sekarang sudah punya indeks namanya ketahanan ekonomi keluarga, itu kita mengukur dari sisi penghasilannya dan dari sisi tabungannya. Jadi ukurannya itu nanti di keluarga itu berapa keluarga yang punya penghasilan dan punya tabungan, berapa keluarga yang hanya punya penghasilan tapi tidak punya tabungan, berapa keluarga yang punya tabungan saja tapi tidak punya penghasilan, berapa keluarga yang sama sekali tidak punya penghasilan dan tidak punya tabungan. Itu nanti diukur menjadi indeks ketahanan ekonomi keluarga. Nah, intinya jadi kita mendorong dengan kinerja ini kita bisa mengetahui nanti berapa sih keluarga yang ketahanan ekonomi keluarganya itu masih rendah. Itu yang menjadi sasaran kita, untuk kita fasilitasi terbentuknya tadi UPPKA atau menciptakan lapangan kerja melalui kelompok kegiatan. Jadi ini penting saya rasa, jadi untuk menentukan kinerja di dalam aktivitas kita harus kita ukur. Nah, ukurannya adalah seperti ini. Dan ini juga nanti menyambung kepada indeks pembangunan keluarga yang tadi ada mandiri, ada bahagia, ada tentram. Nah, ini termasuk di dalam kemandiriannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya rasa ini juga ada sebagian besar memahami, tapi sebagian besar juga saya rasa tidak benar memahami apa fungsi kita membentuk kelompok kegiatan, karena kita punya ukurannya. Ukuran ini untuk apa? Untuk intervensi kita bahwa UKPPA itu harus ditujukan ke yang penghasilannya masih rendah, tabungannya masih rendah, atau sama sekali tidak berpenghasilan. Itu kita dorong untuk bisa kita ciptakan kelompok kegiatan yang namanya UPPKA. Di dalam kemandirian ekonomi itu tadi ada dua hal ya. Hanya kita mencari pekerjaan, baik itu formal maupun non formal, tetapi kita juga harus mampu berusaha atau menciptakan lapangan kerja. Mau ya, saya contohkan lah. Saya selalu di dalam kalau ada pertemuan dengan genre gitu ya, generasi remaja, itu selalu saya dorong mereka untuk coba menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Saya ambil contoh misalnya gini ya, saya contohkan dulu, tahu tukang pos kan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dulu tukang pos itu, pengantar surat itu dengan seragam. Jadi ada satu cita-cita, saya nanti mau bekerja sebagai tukang pos atau sebagai postman gitu.
Nah, seiring dengan waktu, kira-kira sekarang masih ada nggak tukang pos? Kan sudah tergerus, sudah disruption atau disrupsi. Sehingga peran-peran pekerjaan yang ada itu hilang satu demi satu. Contoh sekarang lagi guru. Guru itu mau tidak mau sekarang kan sudah tergerus kan dengan kita belajar online. Akhirnya kayak ruang guru dan lain sebagainya itu diandalkan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Jadi kita berusaha menciptakan satu pekerjaan atau berwirausaha. Nah, salah satu contoh kecilnya adalah usaha mikro ini, Toktan ini. Nah, kami sama anak-anak saya, tapi bukan berarti kalau bisa bekerja yang lebih baik, usaha juga lebih baik. Dua hal ini yang perlu disadari oleh generasi kita. Salah satunya adalah contoh kita mempunyai pada lingkungan kita untuk kelompok kegiatan usaha. Jadi kita juga mampu menciptakan saya masih terdengar nih ada doubling ya? Iya, suaranya agak gemerisik, Pak. Coba di mute dulu ya, Pak. Kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga PPK ini ya tujuannya adalah memberdayakan sektor ya, keluarga sektor. Kemudian memantau penerimaan ini pandemi COVID ya kita rasakan bahwa berarti kita membutuhkan satu usaha yang perlu inovasi, gitu kan ya? Jadi kayak kita kerja di rumah, kemudian berusaha di rumah, kemudian ya banyaklah sesuatu yang dilakukan tidak secara fisik tetapi secara online. Nah, sekarang juga banyak, contohnya juga anak saya, jadi dia berbuka usaha itu tanpa tempat, tanpa menjajakan, tapi dengan online itu tinggal kirim sana, kirim sini, kontak sana, kontak sini, tanpa barang kita tempatkan ada di kita, tinggal kita pesan. Jadi yang sekarang namanya dropshipper ya, artinya reseller gitu, reseller. Nah, sehingga dengan adanya konflik ini kita dituntut untuk membuat sesuatu yang mempermudah kita melakukan berusaha atau melakukan kelompok kegiatan yang produktif dalam hal ini WA dengan satu aplikasi. Alhamdulillah kita punya aplikasi Yosapurga dan sekarang sedang dikembangkan oleh mitra kita Pak Agi ya. Pak Agi nanti secara gamblang, secara detail akan menjelaskan apa itu Yosapurga. Nah, sedikit saja saya menjelaskan tentang Yosapurga agar nanti bisa dilengkapi oleh Pak Agi. Jadi Yosapurga itu adalah ayo usaha ekonomi keluarga di mana basisnya adalah melalui handphone atau smartphone dan juga nanti berbasis web-based website. Jadi artinya aplikasi ini tidak kan ada yang aplikasi yang diinstal masing-masing PC atau laptop. Ini sudah ada di cloud atau website sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu menginstal lagi melalui manual, tetapi bisa mendownload bisa melalui Play Store atau apa nanti gitu ya. Karena berbasis smartphone mungkin bisa melalui Play Store nanti atau kalau di Apple itu Apple Store ya. Nah, aplikasi Yosapurga merupakan akronim dari Ayo Usaha Ekonomi Keluarga Sektor ya, dengan tagline berusaha itu keren. Pokoknya kita harus ada kata keren dah, berencana itu keren biar sama gitu. Nah, berdasarkan mini survei jejaring komunikasi anggota kelompok kerja, kita telah mampu
menghimpun bahwa responden kita sudah ada sebanyak 35.000 lebih dari jejaring komunikasi anggota kelompok UPPKA. Kemudian kelompok UPPKA menggunakan media digital atau e-dagang atau elektronik dagang atau e-commerce, media sosial dan aplikasi dalam memasarkan atau mempromosikan hasil produknya. Dan juga kita dengan menggunakan aplikasi ini juga didukung dengan undang-undang tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga, di mana di pasal 22 huruf D itu menjelaskan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akses peluang terhadap informasi sumber daya ekonomi melalui usaha ekonomi keluarga. Jadi berkuat juga dengan undang-undang itu, sehingga kita memang diwajibkan untuk selalu berinovasi dan mengembangkan informasi melalui jaringnya. Nah, tujuannya di Yosa Surya ini adalah media belajar dan berbagi informasi anggota kelompok UPPKA, juga sebagai media promosi atau pemasaran hasil produk-produk kita atau hasil produk-produk kelompok kegiatan UPPKA. Dan tentunya menjadi ajang pertemuan ya kelompok kita dengan mitra-mitra potensial lah, atau mungkin sesama UPPKA. Jadi ajang silaturahmi juga. Nah, diharapkan nanti pengembangannya juga ada forum chatnya gitu loh di dalam Sakurga. Tapi nggak tahu nanti di anggota kelompok, dan juga dapat mempromosikan dan menjual secara mudah melalui online, kemudian juga bertemu dengan mitra-mitra kerja yang tadi saya sudah sebut. Sasaran pengguna 1 anggota kelompok UPPKA ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian kan ada di sini semua ya. Kemudian pelaku usaha ekonomi mikro, ya ini UPPKA ini. Kemudian pengelola program pembangunan keluarga, dalam hal ini misalnya Korbit. Tuh jajan dari sini kita lihat nih toko apa aja jualan. Minta ganti. Bunga. Bunga. Ganti adek belanja dekat toko yuk anak lagi bunga. Ya Bu Apri, nanti kita belanja ya. Toko sama mana? Ini ya. Halo. Halo, Bu Apri, mohon di off-in dulu ya. Nanti belanja lah, pasti kita akan belanja. Nah, di dalam Yosa Purga ini ada menu-menu. Yang pertama, menu inspirasi, di mana ada materi-materi yang bisa menjadi petunjuk kita atau panduan kita, dan juga ada buku-buku lain, termasuk nanti juga kita link dengan Karina ya, untuk pemasaran. Kemudian berita-berita terkini, ada videografis, infografis, dan lain sebagainya. Juga ada produk kelompok UPPKA kita, di mana variasi produk, jumlah, update, dan lain sebagainya. Juga ada mitra yang menjadi mitra kita untuk penguatan ya, dalam penguatan. Kemudian ada kalkulator menghitung harga produk, mengelola keuangan atau log kerja gitu. Nanti juga ada menunya atau ada rumahnya gitu ya. Kemudian yang paling terpenting adalah ada pembukuannya, di mana nanti ada buku anggota, ada buku kegiatan, ada buku kelas, ada produk, termasuk nanti ada boleh dikatakan data jumlah kita yang sudah mengikuti mengikuti UPPKA ini, kemudian berapa keluarga yang mengikuti, kemudian produksinya, produksi makanan yang menunjang stunting, dan produksi makanan lainnya, kemudian produksi lainnya seperti kerajinan dan lain sebagainya, sehingga juga mampu memberikan data dan informasi kepada kita.
Dan nanti satu lagi ya, bisa memberikan ruang untuk forum diskusi ya. Nanti silakan Pak Haji dikembangkan gitu ya, dari menu-menu ini. Nah ini penanggung jawabnya, nanti sesuai dengan surat tugas ada tim pengelola ayam Sakura di mana ada inspirasi, tim pengembangan program, ada produk, tim manajemen, ada kemitraan, tim teknologi dan permodalan, ada kalkulator tadi sesuai dengan menu ya, ada tim teknologi, itu saja nanti. Nah, barangkali itu Bapak Ibu sekalian, nanti secara detail lagi akan dijelaskan oleh Pak Agi dan tim. Mohon teman-teman Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di perwakilan ya, koordinator KS, kemudian dari subkoordinator pemberdayaan ekonomi keluarga, dan juga teman-teman anggota kelompok UPPKA. Saya berharap ya Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya bekerja itu dinamis ya, jadi pasti ada rotasi. Jadi jangan sampai sosialisasi-sosialisasi yang ada ini Bapak Ibu sudah diketahui, tetapi Bapak Ibu tidak mensosialisasikan kepada lingkungannya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham di dalam satu unit, misalnya bidang KS ya, atau bidang subbidang PEG, sosialisasikan kepada lingkungannya, stafnya, atau yang membantunya. Sehingga kalau Bapak Ibu move rotasi kemana, itu jangan sampai ada keluhan, wah Pak, saya nggak tahu, karena yang ikut pelatihan si A, si B. Gitu. Nah ini sering terjadi. Jadi harapan saya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian sudah mendapat pelatihan apa saja ya, terutama pelatihan Yosak 3 ini, dikembangkan di dalam lingkungan organisasinya. Artinya direplikasikan pengetahuannya itu menjadi satu sistem. Sehingga siapapun nanti yang akan pindah atau rotasi, itu pengetahuan itu tetap ada di dalam satu unit itu. Sehingga tidak berulang-ulang namanya keluhan bahwa saya belum pernah ikut, saya belum pernah ikut. Nah ini yang sering terjadi. Jadi mohon teman-teman juga melakukan itu. Baik yang ada di perwakilan unit KS maupun sub pemberdayaan ekonomi keluarga maupun yang ada di kelompok-kelompok kegiatan UPPKA. Ya barangkali itu ya, silakan Pak Agi untuk bisa menjelaskan secara detail. Saya monitor, sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi Yosak Burga. Mudah-mudahan sistem ini bukan hanya sosialisasi, bukan hanya ini, tapi nanti menjadi vakum lagi, ya itu namanya kita buang-buang waktu, tenaga, dan lain sebagainya, termasuk buang-buang uang. Gitu. Barangkali demikian dari saya kembalikan ke Pak Iqbal untuk nanti terus diproses, dan silakan teman-teman nanti kalau kurang mengerti ditanyakan saja agar bisa dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur atas arahannya dan juga ilmu yang dibagikan ke kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir dapat menyimak, dan juga nanti di akhir acara materinya akan di-share oleh teman-teman via chat ataupun nanti di grup masing-masing. Dan seperti yang Pak Direktur tadi terakhir sampaikan, saya ingin mengingatkan kembali untuk kita semua agar menjadi perhatian kita bersama. Yuk, nama aplikasinya aja kan sudah pakai yo depannya. Ayo usaha ekonomi keluarga. Ayo kita aktifkan aplikasi ini, ayo kita manfaatkan aplikasi ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Manfaat tadi sudah disampaikan Pak Direktur di paparan beliau. Harapannya aplikasi ini bisa berjalan aktif, memberikan manfaat, dan juga bisa disosialisasikan ke seluruh teman-teman sejawat Bapak Ibu sekalian yang ada di provinsi masing-masing. Baik, sebelum kita menginjak acara kedua kaitan dengan sosialisasi tutorial aplikasi Yosak Burga, kami mohon menginfokan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini
kita sudah mengupdate kembali untuk Zoom meeting dengan kapasitas yang lebih banyak lagi untuk bisa menampung. Jadi kami mohon berkenan melihat handphone masing-masing, ada link terbaru, masuk di link yang terbaru, dan kita akan berjumpa di link yang baru karena link ini kita akan tutup dulu sehingga seluruh pembicara, seluruh materi, dan seluruh peserta dapat mendengarkan materi yang sama di link yang sama. Terima kasih Pak Direktur, kita pindah dulu ke link satu lagi untuk nanti kita memulai materi yang kedua, yaitu tutorial aplikasi Yosapurga dari tim ACP. Nanti ada Mas Agi dan tim atau Mbak Arifi akan menyampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita live dulu di link ini dan akan di-end. Kalau linknya belum ada, mohon Bapak Ibu koordinator atau subkoordinator dapat membagikan kembali linknya yang sudah dibagikan di awal tadi oleh teman-teman di Pemkon, dan kita bertemu di link yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.